Menurut gua mulai aja dulu. Jangan pikirin permodalan segala macam karena sekarang zamannya digital ya. Semua bisa dilakukan secara online. Lo bisa jualan online, di ojek online segala macam. Atau kalau emang kalian mau punya offline store, kayak kita aja dulu nih kaki lima gitu. Investor, balik lagi di Ngopi Manis, ngobrol pintar masalah bisnis. Bareng sama gue Ingga Putra dan pastinya sama gue Sonia Gustiawan. yang pasti kita bakalan bahas topik nggak kalah seru dari topik kemarin, yang pasti sama-sama edukatif. Tapi sebelum kita bahas, jangan lupa di subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Dan bentar lagi kita baca telur. Bentar lagi. Kaget gue. Lu lupa. Kalau gitu kita sekarang lagi ada di Kita ada di Pasar Modern BSD, atau mungkin orang-orang tahu Pasmod BSD. Pasmod BSD. Kenapa kita kesini? Karena kita menemukan salah satu tempat makan yang paling hits. Pastinya. Gini Mas Ika, kalau lo bicara makanan, makanan premium apa yang ada di otak lo nomor satu? Steak. Steak. Nah, hari ini lu percaya kita akan makan steak, tapi tempatnya di kaki lima. Kaki lima. Yang pasti harganya super affordable dan ramah di kantong. Lo kalau ngomongin steak tuh pasti mahal. Jargonnya mahal gitu. Nah, kali ini kita bisa dapetin steak yang harganya mungkin ramah di kantong. Apalagi buat muka-muka gorengan kayak kita gini. Masih nggak? Apa tuh? Tapi ada yang lebih penting dari itu, bukan harga saja yang kita diskusiin di sini. Apa tuh? Kualitas. Kualitas. Jadi teman-teman investor makan di sini bukan karena harga murah, tapi lu ngerasain steak kualitas terbaik dengan harga yang affordable. Nah, satu hal yang pengen gue bahas sebetulnya misalnya, gue salah satu orang yang bisa masak steak. Gue selalu masak steak. Jangan ngomongin gue deh. Semua orang tuh pasti bisa bikin steak. Semua orang punya gaya masing-masing untuk bikin steak enak. Ketika lo masak steak buat keluarga lo, buat teman-teman lo, di saat steak lo itu di-review sama teman-teman kalian dan rasanya itu enak, ya kan? Temen lo pasti bakal bilang, guys, lo coba aja bikin. Tapi balik lagi, nggak banyak orang yang berani kick off kayak teman-teman di depan gue ini. Gue langsung aja kenalin sama Tara dan Wimala dari meetbro_id. Halo guys. Apa kabar? Bor, lo nggak mau dipegang bor ini? Jadi kita biar kelihatan natural gitu ya modelannya. Oke. Gimana? Gue bingung gue pernah nyapa awalnya. Oke. Coba ceritain dong the story behind meetbro_id. Siapa nih yang mau ngomong? Start dari siapa? Wimala atau dari Tara? Coba gue deh. Boleh. Ayo Tar, silakan Tar. Jadi singkat cerita, Meetbro itu adalah satu bisnis unit dari satu bisnis yang kita jalanin bareng. Gitu. Kantor kita itu sebenarnya agak nggak nyambung ya, karena kita jalannya tuh di industri kreatif. Betul. Yang kita tackle tuh biasanya event, video production, sosmed, those kind of agency things lah. Tapi short story, tahun lalu kita punya rezeki lah, ada rezeki lebih. Terus kita tipikal orang yang bukan nggak percaya sama bank, tapi gue nggak suka ngelihat ada duit nganggur di bank. Benar. Nah, buat gue duit tuh harus sekolah. Gitu. Makanya kita kemarin dari sejak Desember kita bagi-bagi dividen ya waktu itu ya. Sadis. Terus Asiknya ngomongnya bagi-bagi dividen. Bagi dividen. Berat loh ini guys. kita terus ada duit sisa itu. Terus kita mulai mikir nih, ini gimana caranya nih duit bisa kerja dan bisa jadi sesuatu yang kalau kata anak sekarang passive income lah ya. Mantap. Buat kita dan juga mendukung bisnis kita. Makanya kita coba kulik bikin konsep
Sampai bapak ini sebenarnya yang nemuin konsepnya. Bapak, luar biasa loh Bapak. Yoi. Salaman dulu Bapak, sama saya Bapak. Hebat nih Bapak ini. Sampai akhirnya jadilah Meet Bro ini. Kurang lebih gitulah Luar short biasa. story-nya ya. Luar biasa. Coba deh. Oke. Gue pengen, ini udah nih cerita tentang the story behind Meet Bro udah. Mau nambahin? Oh lo mau nambahin? Silakan, silakan. Lo dulu aja, lo dulu. Oh ya udah. Kalau gue sih pengen ngajakin kenalan aja. Gue pengen tahu sosok si Tara ini dan sosok Wimala ini. Biar Pinvestor yang lagi nonton sama teman-teman di luar sana pada kenal. Oke. Siapa dulu nih yang mau mulai? Wimala dulu. Ya gue deh. Ya udah, gue Wimala. Sebenarnya background kuliah gue tuh sebenarnya di finance. Dulu gue kuliah di Malaysia, bareng juga sama Tara gitu. Malaysia. Tapi gue ngomong finance. Boleh. Terus lulus dari kuliah, jujur gue nggak pernah kerja di bidang finance sebenarnya. Oke. Karena waktu kuliah gue udah capek kali ya sama finance, keuangan. Jadi waktu pertama kali kerja tuh gue di bidang logistik malah. Logistik. Gak lama di logistik, gue pindah ke creative agency. Nah, gue lama di situ tuh. Gue Di mana? Di salah satu perusahaan deh, multinasional. Multinasional. Gue lama di sana. Multinasional. 5 tahunan lah gue di sana. Lama ya? Lama, terus ya dari agency gue pindah ke client side, tapi juga di bagian markom gitu. Gue dua kali pindah pindah company, dua-duanya di markom. Oke. Nah di awal pandemi ya 2020 ya, gue memutuskan resign waktu itu. Awal pandemi banget deh. Iya. Jadi dari agency pindah ke client side karena dia pasti nggak suka disuruh-suruh, dia pengen gantian. Pengen jadi bos. Gitu ya? Pengen nyuruh orang. Disuruh orang kamu ya? Ya udah kayak gitulah. Oke, luar biasa. Terus gimana cerita lo ketemu sama Tara? Tara dulu deh. Wah, kalau cerita ketemunya long way back ya. Long way back. Kita temen dari kuliah. Kita waktu itu kuliah bareng satu rumah. Tapi mungkin gue bisa cerita sedikit tentang professionally met-nya Oke. gitu. Kita nah kuliahnya agak beda nih. Dia lulus 2000 berapa lu? Gue 2011 gue lulus. Dia 2011 lulus. Gue duluan. Berarti lebih pinter nih, nggak juga? Bercanda. Gue ya agak lebih pinter memang sedikit. Karena setelah gue kuliah di Malai, gue kuliah lagi ke UI. Oh, oke. Gue ngambil sesuatu yang berbeda. Sebentar. Oke. Ini ada apa nih? Oh iya. Waduh, luar Silakan. Brother, makasih lo brother. Oke. Ini ditaruh di depan sini ya. Oh iya, thank you. Harus. Thank you loh. Nah, ini nyambung nih sama kuliah gue barusan nih. Oke. Kuliah gue kan dari dulu tuh di Malai gue ngambilnya IT, multimedia system. Terus gue pindah ke UI ngambil komunikasi. Jadi gue belajar salah satunya branding. I see. Ya, anyway. Halus ya masuk ya? Kan gue nggak tahu dia mau flexing ternyata. Sama halnya kayak semalam Arif Muhammad datang ke sini. Itu perlu Mejanya ada beginian nih. Iya. Ada mid bro-nya nih. Itu penting. itu perlu didiskusi lagi nanti itu. Boleh. Nanti itu kita bahas. Jadi itu karena di offline tadi kita sempat bahas kalau itu tuh lucu banget ternyata. Yoi. Lanjut. Terus next singkat cerita kita sama-sama kerja di bidangnya masing-masing, Kreatif lah. industri kreatif. Tapi tahun 2013 untuk pertama kalinya kita memutuskan untuk bisnis bareng. Tapi collapse waktu itu. Jalan sekitar 2 hampir 3 tahun lah ya, Iya. kurang lebih. Terus collapse and then go in a separate way lagi, professional way. Tapi kalau di personal life kita ya masih main bareng lah ya. Sampai akhirnya tahun 2020 itu dia sok tahu resign. Taunya kena pandemi. Oh, berarti itu sebelum pandemi malah. Sebelum. Wah, Sebelum. berani banget lo ya. Bini lagi hamil. Jadi gue lagi. Sok-sokan resign. Kalau gue beda, gue kena layoff. Oke. At the time gue lagi di salah satu media international juga. tapi kena layoff. Terus dari situ memang kebetulan gue sebelum bekerja di perusahaan orang lain juga gue banyak freelance dan gue punya klien-klien yang sifatnya bisa dibilang freelance atau short term contract. Nah, kebetulan waktu gue kena layoff itu ada project-project yang tetap jalan sama gue, cuman gue nggak bisa jalanin sendiri. Nah, gue punya lah nih teman dekat gue yang gue tahu, tahu, habis resign lagi pandemi, lo nggak ngapa-ngapain, bantuin gue. Gitu, jalan lah kurang lebih 5-6 bulan, bahkan sampai ada ya pokoknya bolak-balik lah ya. Terus kita mulai mikir kayaknya ini kita bisa
bikin something deh dari sini gitu. Kenapa nggak kita jalan sendiri gitu loh? Daripada setiap kali project kita pinjam PT orang, pinjam legalitas orang, bayar pajak double dan kawan-kawan. Sampai akhirnya kita jalanin sendiri gitu. Ya short story kurang lebih gitu lah ya. Sampai akhirnya kita lahirlah satu PT yang kita kasih nama. Gue pegangin Masan. Tangan lu capek kayaknya. Kita kasih nama PT kita Macan Kumbang. Itu juga kita ngambil dari filosofi kita waktu zaman kuliah. Kerjaan kita tiap malam adalah Macan Kumbang itu singkatan malam canda kumpul bareng. Yoi. Kreatif ya. Yoi. Dari karena kita tiap malam benar-benar nongkrong bareng bercanda. Ya kalau zaman kuliah mabok lah ya, atau ngapa-ngapain lah kayak gitu. Dan itu salah satu value yang kita terapin di kantor kita. Kita ingin bekerja secara happy, setiap malam ngumpul bareng dan bercanda bareng in a professional way. Karena balik lagi kalau ngomongin kerjaan, yang paling penting kalau buat gue environment sih. Ketika environment lu sehat, energi lu pasti keluar semua sih. Iya kurang lebih gitu. Terus Macan Kumbang ini jalan dari 2020. Jadi di masa pandemi itu kayak kalau gue boleh ngambil hikmah dari pandeminya, gue ngerasa ada kayak blessing in disguise terutama di diri gue ya. Gue nggak tahu Wima mungkin merasa hal yang berbeda. Karena akhirnya lahirlah satu perusahaan ini yang kita co-founderin bareng, plus ada satu founder lagi sebenarnya, bertiga. Karena kita merasa kita tipikal orang yang sangat berbeda. Jadi berantem mulu setiap kali kerja, kita butuh wasit yang bisa nengahin. Wasitnya siapa? Doi? Enggak, ada third person kita. Siapa namanya? Namanya Alvinta. Alvinta cewek? Cowok. Oh cowok. Halo Alvinta. Mas buat Alvinta. Dia nggak bisa datang hari ini. Oh gitu. Dia ngurusin yang lain. Dan sampai di tahun 2021 balik ke cerita gue tadi yang awal. 2021 Desember, alhamdulillah kita dapat rezeki. Lu puterin kita di sini. Exactly. Jadilah Meet Bro. Yang menentukan nama Meet Bro ini siapa sih? Sebenarnya bareng-bareng sih. Terus Kenapa ya Meet Bro? kita nyari nama yang berhubungan dengan daging dong pastinya ya. Oke. Meet. Kenapa bro? Kita semua foundernya ini 4 orang cowok semua gitu. Dan kebetulan kita semua teman kuliah bareng, sering nongkrong bareng. Kita pengen punya satu tempat yang dijadiin tempat nongkrong tapi juga menghasilkan gitu. Itu sih, simple, nggak ada arti khusus sebenarnya. Oke. Nah, gue penasaran nih, namanya kan Meet Bro ya. Yep. Kalau kita bicara artikulasi, bahasa gue berat banget. Artikulasi itu Meet Bro, orang akan mengasosiasikan dengan ketemu teman. Meet Bro. Yep. Apakah memang ada maksud lain dari sekedar tadi meat is daging, bro itu founder laki-laki, atau memang nama ini memang 100% buat daging aja? Ya. Atau baru kepikiran gara-gara gue ngomong meat bro tadi? Enggak juga sih, tapi pertama jujur aja sih, gue nyari-nyari juga gitu. Kita bikin list banyak banget sih namanya sebenarnya. Terus tapi kita juga harus nyari kan mana aja yang belum kepakai kan. Belum terpakai, ya salah satunya Meet Bro gitu. Di satu sisi produk kita kan juga berhubungan dengan daging kan. Iya. Ya, sesimpel itu sih sebenarnya. Oke. Gitu. Nah, tadi kembali kalau ke nama Meet Bro. Ya. Apakah nama ini justru menjadi pembatas nggak? Gini, kalau kita bicara Meet Bro kan berarti jualan daging. Berarti lu nggak akan pernah bisa jual yang selain daging dong. Menurut lu terkait hal ini gimana? Dari konsep awalnya memang kita ingin fokus ke daging gitu. Jadi mungkin agak salah kalau orang malah justru nyebutnya steak ya. Kenapa? Gua salah satu orang yang sangat keras. Kenapa kita pengen asosiasinya sama daging bukan steak? Karena steak itu adalah buat gua satu entry point yang paling gampang untuk menyentuh market kita. Jadi kalau kita ngelihat Indonesia kan masyarakat yang sangat karbo banget. Gua banget dong. Ya, kalau mau bercandanya ya Ada yang lewat pak. harap dimaklumin kita di warung. Maklumin ya. Ya kita kan emang pemakan karbo banget ya. Asli. Jadi daging itu bukan makanan utama orang Indonesia gitu. Tapi dan mimpi kita tuh luas gitu. Maksudnya ya visinya itu cukup besar. Kita nggak mau berhenti di steak. Makanya kita kekeh banget harus ada hubungannya sama daging, tapi nggak boleh spesifik daging tertentu. Nggak boleh steak, nggak boleh burger, nggak boleh empal, nggak boleh gitu loh. Nggak boleh In sate. general aja. In general, that's why meat bro, daging dan bro. Anjay. Gitu. Keren ya?
Boleh juga nih. Mikirnya udah panjang banget. Iya, beda. Anak kreatif begini emang ya. Luar biasa loh. Tapi kalau kita ngomongin daging, yuk, kalau kita ngomongin daging, kita balik lagi steak dulu deh ya kan. Oke. Karena produk lo rata-rata kan di sini kalau gue ngeliat ada sirloin, ada rib eye, tenderloin yang katanya susah banget didapat. First come first serve. Iya. Jadi gue datang ke sini selalu habis deh, iya kan? Karena nih habis duluan nih, iya kan. Makanya kita datang pagi-pagi nih bro nih. Iya. Nah kalau kita ngomongin soal daging itu kan dia grade-nya A nih kalau buat orang-orang yang bukan orang-orang yang apa ya? Iya pokoknya buat beberapa orang-orang kalau lo ngomongin daging stick itu pasti mahal. Di satu sisi lo memiliki jargon makan daging, makan daging nggak harus mahal. Tuh. Nah, itu. Boleh lu ceritain nggak itu gimana tuh ceritanya tuh? Coba deh. Siapa? Wimala. Apa ya? Awalnya kenapa Gue urusan duit. Urusan duit ngomongnya ke Wimala ya. Oke. Siap Pak Bos, siap. Ini ibaratnya namanya CFO ya kalau kayak gini. Oh, CFO luar biasa. Menteri Keuangan. Menteri Keuangan. Gue ceritain dulu ya kenapa. Kita boleh minum dulu nggak? Boleh ya. Kita pakai cheers dulu nggak apa-apa nih? Boleh. Cheers. Alam. Buat Benfest. Halal. Ini halal. Lanjut Wim. Mungkin gue ceritain dulu ya kenapa kita memilih steak untuk dijual ya. Pertama, kita pengen jualan makan atau produk yang long lasting pastinya, nggak kemakan zaman ya. Terus kedua, kita mau cari yang makanan, lo kalau ngomongin pecel, lo lagi jalan naik mobil atau motor pasti di kanan kiri lo pasti banyak kan, seliweran lah ya. Betul. Steak, martabak, segala macam lah ya. Tapi kalau lo ngomongin steak yang konsepnya kaki lima, pasti jarang banget. Jarang. Gitu loh. Terus kalau steak yang lo dijual di kaki lima biasanya nggak proper kan ya. Maksudnya steak geprek lah, steak kampung lah. Asal-asalan gitu ya. Bahkan kadang-kadang 100 gram aja gitu kan. Iya betul. Dagingnya tuh digeprek dulu baru dipanggang kan. Kita mau coba nawarin sesuatu yang berbeda nih. Lo makan steak di kaki lima, tapi dengan konsep yang proper lah. Lo bisa milih tingkat kematangan. Terus secara platingnya juga standar resto lah. Kayak gini gitu. nih. Iya, kayak gini nih. Berarti udah kayak bintang 5 banget ya. Iya, insya Allah. Ntar lo cobain aja deh. Cobain. Ya, dengan harga yang affordable pastinya. Gitu sih. Kalau di luaran mah di atas cepet semua sih. Iya. Ya kalau lo makan di resto pasti di atas cepet. Di resto tuh pasti di atas cepet. Yes. Di sini doang yang makan steak proper harganya di bawah 100. Proper itu maksudnya secara plating, kualitas daging, semuanya. Ya kita sajikannya standarnya tinggi ya. Magnet nih, bisa dicopot nggak nih? Bisa kan? Mas, Gitu. Gini, kalau kita bicara tempat ini kan tempatnya di Pasmod BSD ya, Pasar Modern BSD, tepatnya di depan Bank Mandiri. Mungkin kalau teman-teman investor mau ke sini, coba langsung aja ke sini gitu ya. Satu tempatnya ini kaki lima. Kemudian yang kedua dari segi price-nya gue lihat below 100, di bawah 100.000. Berarti paling mahal 80. Berarti kalau gue bisa simpulkan ini menargetkan masyarakat menengah. Iya. Betul ya? Betul. Gimana proses memilih market ini? Kenapa nggak memilih market yang atas? Padahal market atas terdengar lebih seksi. Oke. Gue coba jelasin dulu ya. Ya. Ini urusan ini Mas. Makanya. Gini loh. Lo kalau ngomongin steak, kalau lo dengan konsep nargetin segmen A, itu udah banyak banget. Betul. Di Jakarta kan. Nah itu balik lagi. Dengan target market B ke bawah, belum ada. Belum ada pemainnya tapi belum banyak. Oke. Nah, gue ngelihat opportunity di situ sih sebenarnya. Oke, jadi based on opportunity. Oke. Terus apa ya? Itu lagi tadi gue bilang dengan jual steak tapi dengan konsep yang proper untuk kelas B ke bawah itu bukannya belum ada ya, belum banyak. Dan gue ngelihat itu sebagai opportunity. Terus tapi gue pengen secara brand itu nggak hanya ke B gitu. Makanya gue coba nge-build brand ini, Meatbro ini masuk ke semua kalangan gitu. Kalau kita lihat ke berapa bulan ke belakang, profiling dari customer kita tuh sebenarnya nggak hanya B ke bawah gitu. Dari semua segmen makan di sini gitu. Berarti udah bias sih ya antara bias. orang A itu sama orang B ya, mereka makannya bukan nyari tempat sekarang. Bukan tempat. Tidak satu-satunya tempat, tapi juga quality makanan itu sendiri. Iya, tapi mungkin secara harga ya lo bilang benar gitu. Ini masuknya ke B gitu. Tapi brand yang kita mau build ini masuk ke semua segmen gitu.
Nah, Mau ditambahin? Sorry. Apa ya? Mungkin bener sih, Li. Tapi kalau dari gue sesimpel kayak tadi kita ngomongin market ya. Iya. Kan kayaknya kalau orang-orang bisnis or finance pasti tahu lah. Marketnya kan selalu segitiga ya. ya, kalau gue ngomong teori sedikit, teori Maslow ya. Nah, itu dia. Masalahnya gue nggak belajar ke sana, gue nggak tahu istilah Yes. ilmiahnya gitu. Yes. Tapi kan selalu grafiknya apa namanya? Itu segitiga. Piramida Betul. konsumen. A, B, C gitu. Makin bawah makin banyak. Iya. Kalau buat gue sesimpel semakin banyak kita main quantity lah. Oke. Semakin banyak kita bisa ngeraup market. Oke. Ya tujuannya ujung-ujungnya namanya business profit, bro. Oke. Yep. Kalau gue boleh tadi tarik dikit gitu ya, kita bicara piramida, ada 2 piramida nih yang lu bahas sebenarnya. Oke. Satu piramida tentang konsumen kan, Betul. karena yang paling atas itu adalah yang kaya banget dan itu sebenarnya kecil. Kalau yang menengah atau yang paling bawah itu semakin bottom line dari segitiga berarti makin gede. Betul. Dan yang kedua, segitiga Maslow yang tadi gue bilang adalah makanan itu adalah bottom line. Jadi siapapun orangnya, baik itu orang A, orang B, orang C, orang kaya atau sampai orang nggak kaya pun pasti butuh makanan. Iya. Betul ya? Kebutuhan primer, bro. Primer. Itu dia, memang. Ih, berbobot banget kita sore ini hari. Apalagi teman-teman yang baru kelar nge-gym nih ya. Kalau lo makan tenderloin, bro, itu protein bro, full bro. Masuk ya? Halus ya? Daging Ahli banget ya. Nah, kalau tadi nyambung dikit, kenapa BSD? Dari segitu banyak kaki lima di Jakarta kita tahu ada di Blok S dan lain sebagainya. Kenapa di BSD? Mungkin ini kita harus bicara strategi kita dalam milih lokasi kali ya. Dari awal kita bikin Meet Bro dan semua konsep yang kita coba terapin di Meet Bro, kita ingin ngambil satelit Jakarta. Oke. Tangsel, Bogor, Depok, Cibubur, Bekasi. Kita start di BSD. Oh, berarti ini start teman-teman Yes. investor, tunggu tanggal mainnya. Balik lagi ke kata-kata gue yang tadi. Kita mau main quantity. I see. Gitu. Gimana Mas Ika mau invest? Itu menarik tuh ditanyain. Iya. Oke, cuman sebelum ke investasi kita bahas marketing lagi dikit. Oke. Ketika pandemi banyak banget bisnis yang beralih dari offline ke online. Sedangkan lu bikin bisnis ini ketika pandemi dan bukannya offline. Gimana strategi Meet Bro? Apakah main online juga atau 100% offline? Menarik nih. Kalau ditanya strategi Meet Bro sih sementara ini yang kita terapkan 100% offline lah ya. Oke. Tapi sebenarnya ini nggak ada hubungannya sama pandeminya. Oke. Kita memang kemarin ngambil momen di mana pandeminya udah lumayan surut lah ya. Iya. Terus juga kemarin sempat ada presiden juga udah bilang boleh buka masker, tapi ternyata setelah berapa hari direvisi. Habis itu direvisi lagi. Betul. Tapi memang balik lagi ke konsep kita, memang kita pengennya ngambil target market di sini. That's why kita fokus sama offline-nya. Plus sekarang memang dari pricing yang kita pakai, Ya. it works di offline. It works di offline. Yep. Oke. Nah, apakah 100% anti online? Tetap nggak sih Meet Bro melakukan apa ya namanya marketing campaign atau promosi di online atau tetap benar-benar full offline? Ada sih sebenarnya. Kalau ngomongin marketing campaign, kita melakukan secara online udah pasti ya. Oke. Hari gini lo nggak punya Instagram, lah bro. Oke. Nah, ini ntar dulu gue potong. Ini Oke. teman-teman Pinvest penting nih. Jadi Oke. teman-teman Pinvest yang punya bisnis offline bukan berarti tidak bisa menggunakan channel marketing online. Setuju kan? Ya? Betul. Oke, silakan lanjut. Dan memang branding yang kita terapkan semuanya adanya di sana, adanya di online. Oke. Gitu. Dan so far yang kita lihat cukup efektif dengan budget nol. I see. Gitu. Nah, memang kita ada beberapa langkah besar yang kita ingin lakukan secara online, tapi mungkin gue nggak bisa share di sini dulu sekarang, karena iya sifatnya masih confidential karena takutnya
Nanti banyak Jadi- yang dulu. Itu jawaban benernya. Dia mau ngomong apa ya? Iya. Berarti yang ditanya nih. Gue mau bilang banyak yang niru juga enggak. Gue takutnya nggak surprise. Ya, surprise. Gitu. Halo. Salam dulu, Pak. Thank you. Paling itu sih. Tapi kalau marketing secara online, buat gua di hari gini absolut sih. Oke. Kayak nggak mungkin enggak sih. Like every business is disrupted with everything digital. Oke. Gitu. Apa ya, langkah paling kecil yang bisa lo lakukan adalah sosmed. Oke. Karena orang butuh visual kan. Exactly. Orang butuh visual yang bagus, kayak lu memberikan visual seperti ini aja kayak. Kadang ada yang datang tuh, gue mau kayak gini. Ya kan. Apalagi kalau misalkan lu tenderannya lu bikin steak au pouille, wah namanya udah nama Prancis baru susah udah. Ya nggak tahu ya, tapi memang orang menurut gua butuh visual sih. Masih nggak, lu tadi sebelum kesini kan nanya-nanya sama gue, Son itu gimana tuh cerita proses R&D-nya? Mending lu nanya aja langsung. Oke. Gua masih penasaran, tapi sebelum gua boleh nggak sih kalau gua nanya yang soal investment dulu? Boleh. Ya udah. Balik lagi ke sini ya. Boleh gua ke sini gitu. Tadi soalnya kalian sempat mention masalah soal investment gitu kan. Oke. Lu kepikiran nggak sih buka franchise? Saat ini belum. Saat ini belum. Partnership? Mungkin nanti. Mungkin nanti. Gue sejujurnya gue pengen memperbaiki dulu yang saat ini ada dulu gitu. Oh, oke, siap kalau gitu. Di Atau saat nggak ini- mau dibahas aja ini? Nggak butuh duit, bro. Bukan gak butuh duit. Gue pengennya di saat ini udah siap. Gue buka open partnership atau franchise. Udah tinggal jalan aja gitu. SOP udah ada segala macam gitu. Between partnership or franchise? Pilih mana? Partnership. Why? Gue bisa menjaga kualitas apa yang gue serve ke customer aja. Luar biasa. Ini baru nih. Ini anak-anak belakang nih kalau kayak gini nih. Masalah quality soalnya nomor satu. Iya, kan? pasti lah. Nah, balik nih kalau kita ngomongin quality. Gue masih penasaran soal R&D. R&D ini lu gimana ceritanya? Apakah lu surfing dulu ke teman-teman? Lu cobain dong, yang gue enak nggak? Gimana? Oh pasti. Siapa yang mau jawab? Ini bukan duit nih, jangan lu nyap. Iya. Oh, duit gue deh. Tapi sebenarnya waktu R&D dia salah satu yang paling banyak kerjanya juga sih sebenarnya. Ya walaupun kita kerjainnya bareng-bareng ya tetap, cuman mau R&D ini cukup panjang. Tadi kayak udah balik lagi ke cerita gue di awal, project ini kick off waktu kita menentukan di bulan Desember tahun lalu 2021. Dari Januari sampai Mei itu proses R&D kita paralel persiapan produksi gitu. Dan proses R&D ini cukup panjang karena mungkin gua kasih sedikit bocoran untuk bisnis ini. Salah satu poin paling penting adalah supplier. Yes. Gitu. Dan kita ngomong supplier, kata kuncinya cuma satu, konsistensi. Gue setuju soal itu sih. Di saat lo bermain dengan quantity kecil untuk mencari supplier yang konsisten, Sulit. ya, yep, that's why salah satu yang Core, selalu yang salah satu core yang maksudnya yang kita selalu terapkan adalah jangan pernah bergantung sama satu supplier. Gitu. Jadi ya palingnya backup lo ada banyak lah ya. Oke. Menarik tuh ya kan? Yes. Nih sebenarnya ada salah satu pertanyaan lagi sih yang pernah gue tanyain di offline. Di luar dari sini gitu ya. Ngomongin soal gini lah. Gue juga pemasak daging gitu kan kalau di rumah. Kalau ngomongin idealisme, yang namanya idealisme tuh pasti ada gitu. Cuman balik lagi kalau kita balikin sama konsep steak murah yang lo tawarin. Kadang mungkin itu bertabrakan tuh. Lo mau steak yang idealisme lo sendiri itu kayak gimana, tapi mungkin harganya nggak masuk kalau lo jual kayak gitu. Siapa yang mau cerita? Mungkin gue dikit deh. Boleh deh. Ini juga jadi salah satu topik yang selalu kita berantem. Karena gue sebagai orang produksi, orang produk, Ya. gue selalu keras sama apa yang gue mau, apa yang gue serve. Tapi Wima dari sisi finance selalu keras sama budget yang dibikin. Oke. Kayak salah satu contoh juga bisa gue bocorin di sini misalnya. Ini nggak apa-apa. Oke. Kita pakai waktu itu gue berantem sama dia soal butter versus cream. Iya. Oke. Butter buat jagung, cream buat sauce. Ya. Buat saus mushroom gue. Harganya plus minus lah ya sama gitu.
Dan buat gua dua-duanya penting buat rasa gitu. Tapi beliau bilang, nah cuma satu aja. Iya. Watak-watak lu. dan pada saat itu yang absolut adalah buat gua jagung. Jagung tanpa butter menurut gua rasanya nggak akan bisa lo dapetin. Ya bisa aja sih gitu, cuma nggak sesuai sama standar yang mau kita serve. Sementara untuk sos yang tanpa krim, quite somehow gua nggak suka banget. Quite somehow favorit di sini. Itu dia. Itu yang agak, makanya itu, iya makanya gue juga berantem terus sama dia gitu soal idealisme ini. Tapi ternyata sesuatu yang Ya konstruktif ya berantemnya ya. Maksud gua mengarahkan ke sesuatu yang intinya baik lah. Jadi kehadiran lo berdua kan berantem-berantemannya ada wasitnya nih yang misahin wasitnya. boleh. Dan yang penting konstruktif itu. Yang penting konstruktif dan tadi lo bilang apa namanya? Kalau supplier apa namanya? Konsisten. Betul. Konsisten. Halus sekali deh apa makanya. Kalau gue lanjut gitu ya, tadi tentang idealisme. Nah ini keren nih bahasanya kan. Gue mau nanya dari kacamata orang finance deh. Ketika lu dihadapi suatu pilihan, menurunkan quality atau menaikkan harga jual, Susah nggak lo jawabnya? Itu pertanyaan gue juga ke dia. karena kan tadi lu spill bahwa Doi adalah orang yang sangat stay kepada budget. Iya banget. Kalau bahan baku naik, nah kan nggak bisa keras dong. Harus ada yang dipilih. Gimana? Gua menaikkan harga. Menaikkan harga. Karena selama sebulan ini gue belajar juga sih sebenarnya gimana customer. Gue pasti ngeliat kan, gue karena hampir setiap hari di sini, gue ngeliat beberapa customer yang udah beberapa kali balik dan dia emang suka dengan produknya. Kalau gue turunkan kualitasnya, pasti mereka akan komplain. Oke. Gitu. Gue mau menjaga kepuasan dari customer gue juga sih. Lo mau Dari tahu sisi nggak sih? itu. Dia flexing tadi sebenarnya. Halus juga flexing. Apa tuh? Selama ini customer gue yang balik gitu kan. Boleh juga lo ya. Tapi mungkin gue namain dikit tuh, ada poin. Yes. Bahkan ada beberapa customer kita yang komen ya, Iya. harga lo kemurahan bro. Betul. Oke. Ini gue mau flexing juga sih. Gue udah serius gitu jawabnya. Siap. It happens. Bener. Iya bener. Nah, kalau orang mau balik lagi sampai ada yang komen harga lu kemurahan, berarti kan daging lu tuh nggak main-main kualitinya, nggak kaleng-kalengan gitu kan pasti dagingnya. Iya. Nah, bagaimana cara kalian menentukan daging? Pertimbangannya apa sih dalam memilih daging? Boleh dibocorin dikit? Jadi waktu proses R&D itu yang si Tara tadi udah cerita, kita dari bulan Januari sampai ke bulan Mei sebelum buka, kita udah nyoba dari lebih kali dari 10 supplier gitu, kita cobain masing-masing dengan daging sama. Pertimbangan satu pasti harga lah, kedua kualitas. Kalau harga masuk tapi kualitas nggak masuk ya kita nggak akan pilih gitu. Harus masuk kedua-duanya. Kalau gue, Harga dulu baru kualitas. Kalau gue beda tuh. Apa tuh Gue jawabannya? kualitas dulu baru harga. Steak terbaik itu adalah steak yang dagingnya dipilih sendiri oleh chefnya. Betul. Nah, setuju kan? Betul. Nggak, soalnya kalau lo ngomong mau ngomong daging, kayak sesimpel kayak lo ngomong ada harga ada barang bro. Iya sih. cuman kan kemarin Ada lupa ya. kemarin pertimbangan gua kenapa harga dulu karena kita bermain di kaki lima. Iya. Harga jual lo harus masuk ke target market gitu. Jadi secara kualitasnya oke, tapi harga juga oke kalau gue pengen gitu. Karena price sensitifnya itu sangat besar gitu ya di kaki Betul, lima. betul Beda sekali. sama kalau kita bicara premium market. Iya. Aduh, bahasa gue kok berat ya. Nggak apa-apa. Karena investor yang lagi nonton pasti dia juga akan bertanya gitu loh. Between idealism sama masalah finansial ya kan. Between quality or quantity. Iya. Ya kayak gitu. Karena ini kan insight yang lumayan bagus ya. Jadi investor jangan lupa di-share nih video-video kayak gini. Halus ya, gue masuknya. Dikit lagi nih, udah mau pecah telur nih. Masuk. Nah, biar gue adil nih, gue sekarang gantian nanyanya. Boleh. Kalau kacamata lu, Yes. in terms of quality, itu apa sih yang dimaksud? Quality itu apa? Apakah tingkat kemerahan, alur serat dan lain sebagainya? I don't know. Gue pengen tahu. Quality di mata lu tuh apa? Ini bocor nih bro, gelasnya bro, kayaknya bro. Tambah. Oh di sini kalau es teh tawar kita refill free. Oh iya bener. Kita free refill. Free refill. Masuk. Lu keren emang gue. Halus ya.
Ini kita spesifik ngomongin daging atau produk gue. Dagingnya dulu. Yang lu bilang quality itu harus dijaga tuh seperti apa sih? Beda-beda ya. Kalau ini mungkin taste sangat berpengaruh di sini. Tapi kalau ngomongin kualitas daging ya kita ngomong kualitas sapi. Oke. Gitu. Kualitas sapi itu ininya variabelnya banyak banget. Iya. Dari mulai jenis sapinya, cara pengembangbiakannya, cara motongnya dan storage-nya waktu nyampe ke distributor lo. Oke. Nah, itu banyak banget sebenarnya gitu. Tapi kalau mau ngomong di sini, kalau gua ngomong spesifik tentang produk gua nggak cuma ngomong soal daging. Oke. Karena gua well aware, again balik lagi ke yang awal, market kita yang kita tuju adalah BC dengan harga segini. Iya. Yang jadi komponen itu bukan hanya daging. Kayak sesimpel buat gua, lo makan steak proper nggak bisa nggak pakai keramik bro, piringnya. I see. Itu yang kadang-kadang orang suka anggap sepele ya. Ah, nggak penting piring mah gitu. Yang penting Betul. daging. Dan gue berani taruhan sama kalian. Coba cari kalau ada nih se-Jakarta lo kulik warung steak pinggiran kaki 5 yang pakai keramik selain gua. Oke. Exactly. Itu baru dari sisi platingnya. Ya. Side dish kita ada, sauce kita ada, dry rub kita untuk daging ada, in everything sampai ke service. Berarti segitunya lu mikir aspek quality dari E to Z gitu ya untuk produk. Harus, karena that's the only thing yang kita bisa serve ke customer kita supaya retentionnya juga naik kan. Oke. Ini teman-teman investor juga tadi harga 80.000, jangan-jangan daging lokal. Enggak loh teman-teman. Ini dagingnya adalah Australian daging beneran. Betul. Kenapa tuh milih Australia? Kenapa milih Australia? Sesimpel karena sapi Australia itu memang beda sama sapi Indonesia ya. Kayak ya kalau mau logikanya sih ya lo nggak bisa Makanannya nyamain. juga beda sih. Mungkin makanannya sama karena ada beberapa supplier yang atau bukan supplier, sorry, peternak. Peternak sapi Australia tapi di Indonesia. Oh gitu. Iya, that's why harganya bisa murah. Yang dia datangin adalah sapi-sapi bibitnya, sapi-sapi kecilnya di sini, tapi itu indukan. Terus dia ternak, memang untuk sapi potong, dipotong di sini, tapi sapinya sapi Australia. Yes. Nah, lagi-lagi kita ngomong apa nih? Apa pakannya? Apakah grain fed? Apa grass fed? Ataukah yang dimalesin kayak wagyu dan everything itu. Nah, tapi tadi kalau pertanyaannya kenapa Australia, sesimpel karena kualitas. Standar kualitas Standar Australia itu empuk kualitasnya. sih. Ya, Lokal juga ada sebetulnya empuk, tapi kita harus cermat milihnya. nggak ada. In my personal opinion, in my personal humble opinion, nggak ada daging sapi lokal yang bisa empuk. ngalahin. Ya, itu kayaknya udah genetik dari geografis ya. Walaupun lu kakak pakai bungkus apa namanya pepaya gitu nggak? Ini kalau kita ngomongin proses masak, Iya, iya, it's iya, different. iya. Tapi kalau kita ngomongin waktu dulu potong, Iya. tingkat keempukannya nggak bisa. Itu kayak sesimpel lo ngomong kenapa orang Indonesia nggak ada yang lebih tinggi dari 2,5 meter sih. Iya. Iya, ini geografi, ya genetik secara geografis aja. Gue kalau diri sih 2,5 meter sih. Nah, gue duduk aja. Egonya. Iya, egonya. Aslinya emang enggak. Tapi gue penasaran. So far best seller lo dari sirloin, rib eye, tenderloin itu mana? Gue lebih ngomong ke Meltik kali ya. Meltik, oke. Meltik. Best seller kita Meltik. Gue seneng, yang gue seneng dari lo adalah lo tidak membicarakan ini adalah wagyu. Oh, oke. Lo Meltik is Meltik, lo ngomong Iya. Meltik is Meltik gitu. Karena somehow gue suka ngelihat ada orang yang jual Meltik tapi dia ngomong itu wagyu. Guys, it's a different thing ya. ditulis. Kalau ya, atau nggak ditulis sama Nggak sekali. ditulis. Dia cuma ngomong Iya. sirloin, rib eye, tenderloin. Iya, Kalau kita nggak tanya, dia nggak akan ngomong. iya. Tapi di sini lo loud and Yep. clear lo bilang it's Meltik. Yep. Oke, tapi ini yang best seller kalian. Iya, terutama tenderloin meltingnya. Tenderloin Meltik, oke. Padahal harganya lebih mahal ya. Mungkin gue mau nambahin sedikit sih soal Boleh. balik lagi ke konsep awalnya Midbro ya. Gue pengen jualan daging, Iya. nggak cuman steak satu. Terus balik lagi ke obrolan kita tadi, ini bukan makanan utama kita. Oke. Jadi salah satu PR kita adalah edukasi, Oke. gitu. Edukasi ke market, bukan cuman soal jenis dagingnya ada apa aja, tapi juga jenis cutnya and everything. Dan salah satunya menurut gue ini Meltik.
Orang yang masih banyak banget, lebih dari 50% customer kita nggak tahu Meltik itu apa. When you put it like this, gamblang, ada yang standar, ada yang Meltik. Meltik itu apa sih? Ya kalau lo mau gampang, one linernya adalah Wagyu KW. Tapi kita nggak mau sesimpel itu. Gua pengen menjelaskan kalau Meltik itu adalah processed beef, gitu. Dia sama, kalau kita di sini kita sama-sama pakai Australian beef. Bedanya Meltik itu adalah proses dengan lemak nabati, sehingga tingkat keempukannya menyerupai Wagyu, tapi lemaknya lemak nabati. Disclaimer dulu, gue nggak berani bilang lebih sehat karena ini tumbuhan lemaknya. Karena kalau tetap aja lo kolesterol ya lo makan daging sap, gitu. Tapi memang jadi lebih empuk. But it's a processed beef, gitu. Dan itu kan salah satu proses edukasi yang kita lakukan ke masyarakat kita. Ke masyarakat, ke market kita, ke customer kita, ke bro-bro kita, Nah, ini gue agak nyebrang dikit ya. Gue mau mention, bertanya soal permodalan, boleh nggak? Boleh. Oke. Lo ketika lo, ntar ada motor lewat dulu. Lo ketika lo terjun bikin bisnis ini, lo sempat dapat angel investor nggak? Atau memang ini modal kalian sendiri? Tadi sempet sih lo ngomong memang ini lo muterin duit sih. Iya, modal kita sendiri. Modal lo sendiri. Tadi si Tara sempat bilang kita sebenarnya punya bisnis lain kan, yang di bidang kreatif itu kan. Nah, hasil dari situ kita puterin di sini. Oh, oke. Lo bikin bisnis channel baru gitu ya, F&B. Bisnis unit. Ya. Yep. Oke. Gua balik lagi deh, kayak gua ketika gua ngomong masalah bikin steak. Gua pernah bikin steak buat keluarga gua tahu kesulitannya apa gitu. Gua pernah bikin steak buat teman-teman gua tahu kesulitannya apa. Nah, kalau lu nih, lu bikin steak untuk customer lu. Kalau gua boleh tahu itu kesulitannya apa? Kalau di sini, gue requestnya customer tuh beda-beda. Secara tingkat kematangan. Nah, itu jadi challenge buat kita juga sih sebenarnya. Oke. Karena kita pengen menawarkan konsep yang proper tadi gitu. Ya, itu jadi challenge buat kita juga sebenarnya gitu. Oke. Di saat orderan masuk banyak dengan tingkat kematangan beda-beda, itu lumayan challenging sih sebenarnya. Iya. Kita perlu timer yang banyak, kita perlu spot yang wadah yang banyak gitu untuk naruh daging, space gitu. Oke. Itu sih salah satu kesulitan kita sih sebenarnya. Oke, kalau tadi nyambung ke kesulitan, gue mau nanya ke hal yang berbeda dikit lagi tentang kompetitor. Karena gue yakin banget bisnis kayak gini pas iya ya, bener-bener main aman banget ya. Kalau gue nggak takut. Ketika kita bicara bisnis seperti ini, gue yakin pasti bukan lu yang pertama memikirkan opportunity di sini. Menurut lo, kompetitor di bisnis beef atau steak seperti ini untuk market yang kalian masuki itu seperti apa? Seperti apa as in gue takut apa? Crowd-nya, keramaiannya, rame banget gak sih bisnis seperti ini? Ada salah satu direct competitor kita yang benar-benar konsepnya 11-12 lah ya. Kok somehow rame banget gitu. Buat gue pribadi, waktu gue ngelihat kayak gitu, itu jadi salah satu motivasi gue sih. Oke. Oh ternyata itu worth ya gitu. Karena buat gue seorang meathead yang benar-benar suka daging, gue adalah salah satu yang against the idea waktu di awal. Oke. It works, Oke. gitu loh, di kaki 5 dan ini bukan makanan utama kita. Terus waktu gue lihat benar-benar kenyataannya dan bulan pertama kita, itu bikin gue amazed banget sih. Oke. Itu benar-benar ngebuka mata gue dan ya, oh ternyata bisa ya, gitu loh. Terus balik lagi ke pertanyaan lo tadi, kompetitornya ada dan works. Makanya dengan segala sesuatu yang bisa dibilang mau dibilang unique selling point juga sebenarnya agak klise. Karena apa yang kita tawarkan sama apa yang mereka tawarkan, buat gua it's the same thing. Gimana cara ngebedainnya? Buat gua balik lagi ke proper tadi. Maksudnya proper tuh apa ya? Balik lagi sesimpel lo makan steak nggak pakai keramik tuh I see. kurang. Yes, gitu. Terus lo makan steak dengan tingkat kematangan tertentu. Kalau nggak sesuai, ya balikin aja. Oke. Gitu. Minta ganti baru. Yes. Dan itu udah jadi lo ganti baru. Yep. Wow. Lo nggak enak nggak usah bayar bro.
Wih. Oke, berarti kalau gue bisa simpulkan keunggulan dari Meet Bro ini adalah di konsistensi dan juga menjaga selalu propernya tadi. Betul. Quality Kontrol selalu menjadi nomor satu. Itulah pembeda Meet Bro dengan kompetitor dan itulah kenapa Meet Bro yakin dan terbukti bisa sukses hingga sekarang. Good job. Thank you. Sadis ya. Keren. Oke, ini last question dari gua. Any last word buat teman-teman di luar sana yang jago masak, especially jago masak daging, yang katanya dagingnya enak, tapi dia nggak berani mulai buka-buka bisnis. Siapa yang mau jawab duluan? Atau mungkin nggak usah bisnis daging, bisnis makanan apapun deh. Apapun Bisnis ya. makanan apapun. Sebutannya apa sih buat audiensnya Pikes? Oke, buat para pinvestor yang punya skill masak atau jago masak, ataupun yang nggak punya skill masak sama sekali, menurut gua mulai aja dulu. Jangan pikirin permodalan segala macam, karena sekarang zamannya digital ya. Semua bisa dilakukan secara online. Lo bisa jualan online, di ojek online segala macam. Atau emang kalau emang kalian mau punya offline store, kayak kita aja dulu nih kaki lima, gitu. Nggak usah muluk-muluk lah, lo punya resto segala macam. Karena sambil berjalan kita juga sambil belajar di sini gitu. Apalagi kita belum punya pengalaman di bidang F&B gitu. Sambil belajar di sini, begitu di sini udah expert, kita naikin level kita lah, pelan-pelan. Karena gue percaya dengan proses sih. Gue tanya. Luar biasa. Tara, silakan Mas Tara. Anjir ngomong apa gue gitu. Udah keluar semua. Nah, tapi mungkin emang gue buat semua investor di sana sih. Mungkin gue bisa ngasih sedikit share sedikit ini gue kali ya, apa ya, pandangan hidup gue. Gue tuh tipikal orang yang nabrak baru belajar. Gitu. Coba aja dulu. Iya, nggak kotor nggak belajar. Gitu. Iya. Jadi justru gue butuh orang yang nyetop gue. Kalau nggak gue kebanyakan nabrak. Makanya gue punya partner kayak Wima. Gitu. Mungkin gue bisa ngobrol dari situ kali ya. Jadi yakin aja sih. Gitu, cobain aja. Bahkan ya sampai lo nabrak berdarah-darah. Karena what doesn't kill you makes you stronger. Iya, serius. Tapi gue setuju, karena gue pernah ngobrol sama salah satu orang yang bilang ketika lu punya ideas, bring your CFO with you. Jadi ketika ideas lu tidak terganggu dengan masalah financial literacy, gue yakin ideas lu itu akan lebih berkembang dari segalanya. Betul. Thank you banget buat Wimala dan Tara. Kita yang terima kasih banyak. Thank you banget atas waktunya. Salaman dulu lah kalau gitu. Thank you brother. Thank you banget. Terima kasih banyak. Kalau gitu buat Pinvestor, jangan lupa tonton kita setiap hari Jumat. Yang pasti video ini bakalan sangat berguna buat teman-teman di luar sana. Makanya jangan lupa di-share, di-subscribe, di-like, dan di-komen kalau kalian pengen tanya lokasinya ada di mana. Dan ada promo apa? Bisa lihat di Instagram. Nanti kita taruh di subscription. Gua Ingga Putra. Gua Sony Gustiawan. Saya Tara dari Meet Bro. Wima dari Wit Bro. Sampai jumpa di Pikes selanjutnya. Yo. Bye-bye. Jangan lupa. Semuanya. Ini bukan kopi, ini teh.